Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Solihah. Di sini saya dari kelas 1 PAIC. Dengan adanya video ini, saya akan mempresentasikan mengenai radikalisme ya. Nah, ini merupakan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Mujibur Rahman, MSI. Nah, di sini saya akan membahas mengenai radikalisme. Apa sih radikalisme itu? Ulama radikalisme. Radikalisme adalah sebuah perasaan positif yang terhadap segala sesuatu yang bersifat mendasar, sampai ke akar-akarnya. Sikap yang radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. Sebuah istilah yang netral dapat berubah konotasi menjadi negatif jika istilah tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, begitu pula sebaliknya. Kayak Tarmizi Tahir, mantan Menteri Agama RI, memberikan komentarnya tentang radikalisme bermakna positif. Nah, itu memiliki makna tajdid, pembaruan dan islah perbaikan, suatu spirit perubahan menuju kebaikan. Dari berbagai definisi, maka dapat dikatakan bahwa radikalisme yaitu pandangan atau cara berpikir seseorang yang menginginkan peningkatan mutu, perbaikan dan perdamaian lingkungan multidimensional, hingga semua lapisan masyarakatnya dapat hidup rukun dan tentram. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tanda-tanda terpapar radikalisme. Yang pertama itu misal kayak benci kepada pemerintahan Republik Indonesia karena tidak menjalankan syariat Islam atau takut. Kemudian yang kedua ada menolak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan hormat bendera merah putih. Kemudian selanjutnya ada ikatan emosional mereka kepada kelompok lebih kuat daripada kepada lingkungan atau keluarga atau kampus gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada umat Islam di luar kelompoknya dianggap sebagai fasik atau kafir sebelum hijrah. Kemudian yang kelima itu ada enggan atau tidak mau mendengarkan ceramah agama selain berasal dari kelompoknya. Kalau misal itu bergabung dalam kelompoknya itu cuma mau bisa mendengarkan dari kelompok tersebut, nggak mau dari yang lain gitu. Kemudian yang keenam ada berpakaian khas dengan alasan sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya itu ada implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Nah, ini tuh sejalan dengan agama. Dalam berbangsa itu, Pancasila tidak pernah mengajarkan kekerasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara jelas mengajarkan kepada manusia Indonesia untuk menghargai agama, suku, ras, etnis, dan lainnya. Karena negara ini berdiri menjadi satu atas dasar keberagaman. Lima nilai dalam Pancasila mengandung nilai-nilai kebaikan yang memegang teguh persatuan dalam keberagaman sehingga dapat terjaga dari paham-paham radikal. Nah, indikasi tindakan tersebut merupakan akibat dari pemahaman agama yang sempit serta minimnya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila sehingga menjadikan seseorang gampang terpengaruh oleh paham-paham radikalisme, terutama radikalisme yang mengatasnamakan agama. Jadi itu harus hati-hati ya dalam memahami radikalisme itu. Nah, fenomena tindakan kekerasan mengatasnamakan agama itu semakin meresahkan masyarakat. Lebih lanjut, tindakan ini membuat aparat keamanan dan penegak hukum dituntut lebih
sikap semakin menyebar luas sehingga menjadikan bangsa ini kehilangan praktik nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini menimbulkan masalah besar yang berkelanjutan karena penyebaran paham radikal terus berkembang secara pesat. Realita ini harus dihadapi dengan tegas untuk menekan penyebaran paham-paham radikal. Oke, lanjut ke selanjutnya ada konsep pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif dan sifat humanis juga diperlukan agar penanganan gelombang radikalisme di Indonesia dapat berjalan secara komprehensif dan efektif. Nah, pendekatan yang dikenal dengan istilah soft approach tersebut nantinya diwujudkan dalam bentuk strategi deradikalisasi. Nah, strategi tersebut ditujukan kepada kelompok masyarakat yang telah terpapar oleh ideologi radikal dengan menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi radikal yang dimiliki oleh kelompok teroris. Nah, terorisme mantan narapidana tujuannya tak lain adalah untuk mengurangi tingkat radikalisme daripada narapidana. Terorisme mantan narapidana serta keluarga terdekat para anggota teroris agar mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan anggota masyarakat sosial di luar kelompoknya secara damai, mencegah adanya aksi-aksi teror di masa yang akan datang, serta menghentikan persebaran jaringan teroris tersebut agar tidak memacu permusuhan dan disintegrasi bangsa. Kemudian lanjut pada konsep pendekatan represif. Nah, langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta pembentukan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, kemudian yang kedua itu ada penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. Kemudian yang ketiga itu ada penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap perilaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti yang ada. Kemudian lanjut, ini ada genealogi moderat. Nah, fakta moderasi Islam itu dibentuk oleh pergulatan sejarah Islam Indonesia yang cukup panjang. Nah, kayak Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam yang sudah malang melintang dalam memperjuangkan bentuk-bentuk moderasi Islam, baik lewat institusi pendidikan yang mereka kelola maupun kiprah sosial, politik, keagamaan yang dimainkan. Oleh karena itu, kedua organisasi ini patut disebut sebagai dua institusi civil society yang amat penting bagi proses moderasi negeri ini. Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi sosial keagamaan yang berperan aktif dalam merawat dan menguatkan jaringan dan institusi penyangga moderasi Islam akan menjadikan Indonesia sebagai proyek percontohan toleransi bagi dunia luar, dikatakan pula sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU selama ini memainkan peran yang signifikan dalam mengusung ide-ide keislaman yang toleran dan damai. Nah, sementara itu, sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam anggaran dasar NU dikatakan bahwa NU sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengakui mazhab 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ucapan secara terperinci bahwa dalam
bidang akidah NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, lanjut yang terakhir itu ada regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah pilar keadilan. Pilar ini sangat utama. Beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah pertama itu adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak seseorang yang berjalan lurus dan bersikap selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. Nah, persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berhak pada salah seorang yang berselisih. Kemudian yang kedua ada pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.